Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi aktivitas permainan bola besar kelas 9, yaitu tentang aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Anak-anakku yang saya banggakan, aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Gerak variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola merupakan gabungan beberapa hal gerak dasar yang dilakukan dalam satu rangkaian gerak dengan tujuan agar peserta didik dapat menendang, menahan, menggiring, dan menyundul bola. Gerak variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola pada bagian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Gerak variasi bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, gerak menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar, sedangkan gerak kombinasi bermakna menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Misalnya, gerak melakukan gerak memberhentikan bola dilakukan dengan gerak menendang. Gerak variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola pada bagian ini antara lain sebagai berikut. Aktivitas pembelajaran ke-1, variasi dan kombinasi gerak menendang atau mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Untuk membelajarkan tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola dapat dilakukan dengan berbagai cara. Peserta didik bisa berlatih secara individual, berpasangan, atau berkelompok. Komponen keterampilan gerak menendang dapat diajarkan secara individual dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yang A, berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 1 meter. Yang B, tendangan bola menggunakan kaki bagian dalam dengan kekuatan sedang ke dinding dan pantulannya peserta didik menghentikan dengan telapak kaki. Yang C, setelah peserta didik terpantau ada peningkatan keterampilan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, tugaskan pada mereka untuk mencoba menggunakan punggung kaki atau kaki bagian luar. Yang D, tugaskan peserta didik untuk merasakan gerakan yang mereka lakukan, harapannya agar mereka dapat menemukan cara yang tepat untuk menentukan teknik mana
yang akan dipilihnya untuk menendang dan memberhentikan bola menggunakan berbagai bagian kaki. Yang E, untuk variasi latihan, tugaskan peserta didik untuk mengubah jarak berdiri dari dinding. Kesalahan yang sering dilakukan pada saat latihan dengan pola ini adalah pandangan peserta didik terlalu fokus pada bola sehingga hal lain kurang terperhatikan. Misalnya, titik berkenaan bola dengan kaki. Pergerakan bola, jadi hal ini harus menjadi perhatian guru dalam mempelajari ini. Cara lain untuk membelajarkan variasi dan kombinasi menendang dan memberhentikan bola dapat dilakukan secara berpasangan seperti gambar berikut ini. Langkahnya yang A, tugaskan peserta didik secara berpasangan untuk berlatih menendang dan memberhentikan bola. Tidak masalah wanita dipasangkan dengan laki-laki. Yang B, lakukan gerak saling menendang dan memberhentikan bola secara berpasangan. Misalnya, Andi menendang menggunakan kaki kanan bagian dalam dan Budi memberhentikan menggunakan kaki. Selanjutnya dilakukan secara bergantian. Yang C, setelah peserta didik menguasai gerakan menendang menggunakan kaki kanan, sekarang suruh mereka untuk menggunakan kaki kiri. Yang D, setelah peserta didik agak mahir menggunakan kaki bagian dalam, tugaskan peserta didik menggunakan bagian punggung kaki dan kaki bagian luar dengan cara yang sama. Yang E, aktivitas lain dapat juga dilakukan dengan cara misalnya si Andi melambungkan bola dan si Budi menahan dengan menendang kembali ke arah si Andi. Yang F, pembelajaran ini dilakukan di tempat, dilanjutkan dengan bergerak maju mundur dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Sesuai dengan gambar tersebut, bisa kalian lihat anak-anak, bisa kalian perhatikan di situ gambar tersebut tentang aktivitas pembelajaran 1, variasi dan kombinasi menendang dan menahan bola. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak menggiring dan menendang ke arah sasaran gawang dengan gerakan menggiring atau zigzag. Berikut ini peserta didik akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan mengumpan ke arah sasaran gawang. Dengan gerakan menggiring zigzag dalam permainan, prosedurnya seperti berikut ini. Langkahnya yang pertama, pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau formasi berpanjang. Yang B, tugaskan peserta didik untuk membuat sebuah gawang menggunakan bendera atau kon atau sepatu dengan jarak kira-kira 2 meter. Yang C, di depan gawang tersebut tempatkan 4 tanda atau bendera, jarak masing-masing 2 meter dengan posisi zigzag.
Yang D, tugaskan peserta didik untuk melakukan gerakan menggiring bola lurus lalu sampai pada tanda bendera lakukan gerakan menggiring zigzag menggunakan berbagai bagian kaki. Yang E, setelah tanda atau bendera terakhir lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam, luar atau punggung kaki ke arah gawang. Permainan jenis ini pada dasarnya untuk meningkatkan kecepatan atau speed peserta didik. Untuk lebih meningkatkan hasilnya dapat dengan memperpendek jarak zigzag menjadi 1 meter dan makin lama makin kecil. Sesuai yang ada di gambar tersebut, anak-anak kalian bisa perhatikan, kalian bisa melihat di situ gambar tentang aktivitas pembelajaran kelima, yaitu variasi dan kombinasi menggiring dan menendang bola. Selanjutnya, pembelajaran bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Aktivitas pembelajaran 1, permainan sepak bola pada lapangan kecil menggunakan 2 gawang kecil atau bendera kecil. Setelah peserta didik mempelajari seluruh jenis variasi dan kombinasi gerak dasar permainan sepak bola, sekarang tugaskan pada mereka untuk menerapkan ke dalam permainan sepak bola dengan aturan yang disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, jika sarana permainan sepak bola tersedia berupa lapangan dan bola, maka seluruh peserta didik di dalam satu kelas sebaiknya dilibatkan dalam situasi permainan baik laki-laki maupun perempuan. Yang B, aktivitas permainan dengan jumlah pemain 5 orang atau setiap waktunya. Yang C, aturan pertama, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 4 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Yang D, lakukan permainan bola dengan aturan pertama ini beberapa saat. Yang E, aturan kedua, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 3 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Yang F, lakukan permainan bola dengan aturan kedua ini beberapa saat. Yang G, aturan ketiga, setiap pemain hanya boleh memainkan bola dengan 2 kali sentuhan, kemudian menendang pada temannya. Yang H, lakukan permainan bola dengan aturan ketiga ini beberapa saat. Yang I, aturan keempat, sentuhan pertama langsung menendang bola. Yang J, lakukan permainan bola dengan aturan keempat ini beberapa saat. Sesuai yang ada di gambar tersebut, bisa kalian perhatikan anak-anak, gambar tersebut tentang aktivitas pembelajaran permainan sepak bola dengan menggunakan lapangan kecil yang sudah dimodifikasi. Permainan ini dapat divariasikan dengan cara 3 menit. Pertama, bermain hanya menggunakan tendangan menggunakan kaki bagian dalam, titik berkenaan bola dengan kaki bola bagian atas pada 3 menit. Kedua hanya menggunakan tendangan menggunakan punggung kaki, titik berkenaan bola dengan kaki pada titik tengah bola. Dan pada 3 menit ketiga bermain menggunakan tendangan menggunakan kaki bagian dalam,
titik berkenaan bola pada titik bawah. Dengan permainan ini peserta didik akan mengetahui bahwa dengan mengubah titik perkenaan bola dengan kaki akan merubah jalannya bola. Itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.